Assalamualaikum warahmatellahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang legenda dari Plintang Semar. Plintang Semar adalah sebuah batu gunung yang ukurannya cukup besar, kira-kira 3 kali ukuran gajah. Batu tersebut bersandar pada sebatang pohon asam. Letaknya berada di Wonogiri Kota, namanya Taman Selopadi. Bagaimana dongeng atau kisah mengenai Plintang Semar ini? Silahkan disimak kisahnya berikut ini. Semar Brodonoyo atau Semar Badranaya sebenarnya adalah dewa. Akan tetapi Semar memilih jalan hidup sebagai kaum Sudra Papa. Hidup Semar dan ketiga anaknya selalu digunakan untuk mengabdi kepada para Pandawa. Mereka disebut Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Punakawan selalu ceria meskipun dalam keadaan susah. Pada suatu ketika, setelah perang Baratayuda, para Pandawa bermaksud menyucikan diri di Grojogan Sewu Tawangmangu. Semar beserta anak-anaknya berkewajiban menjaga agar para Pandawa tidak diganggu oleh orang jahat. Malam itu bulan purnama, langit cerah tiada awan sedikit pun. Cahaya bulan menerobos sela-sela daun cemara. Grojogan Sewu seperti siang hari. Anak-anak Semar sudah pulas tertidur. Semar sendiri sebenarnya juga merasakan kantuk yang luar biasa. Akan tetapi sebagai dewa, ia bisa menahannya. Ia sadar datangnya rasa kantuk itu bukan sewajarnya. Ini pertanda adanya orang jahat yang akan mengganggu para Pandawa dalam menyucikan diri. Semar membangunkan anak-anaknya. Bangun semua, kamu disuruh jaga, malahan enak-enakan tidur. Ngantuk Mo, jawab Gareng. Tanggung Mo, sedang mimpi indah, sambung Bagong. Segeralah bangun, Romo mendapat isyarat akan datang bahaya, ujar Semar. Bahaya? Bukankah perang telah usai, Romo? Tanya Petruk. Betul, perang memang sudah selesai. Namun yang namanya bahaya itu bukan dari perang saja, jawab Semar. Kalau bukan akibat perang, lalu apa, Romo? Tanya Petruk lagi. Makanya jangan pejamkan mata terus. Berjagalah kalian. Aku akan mengusir musuh di balik pepohonan itu, kata Semar kemudian meloncat pergi. Semar berhadapan dengan sosok yang besarnya bagaikan gunung. Sosok tersebut adalah raksasa penghuni Grojogan Sewu yang akan memakan para Pandawa. Heh, hentikan, jangan kau teruskan niat jahatmu itu, ujar Semar mencegah raksasa yang akan mencaplok Raden Sadewa. Hahaha, orang tua bangka berani mencegahku, siapa dirimu? Tanya raksasa penghuni Grojogan Sewu. Saya Semar yang menjaga para kesatria itu. Jika kamu akan makan mereka, lebih baik makanlah dulu aku, jawab Semar. Baiklah kalau begitu, saya makan dulu kamu. Hahaha. Terimalah ini, kata Semar sambil melancarkan serangan. Terjadilah perkelahian antara Semar dan raksasa. Keduanya sama-sama sakti mandraguna. Tiba-tiba Semar terkena hantaman raksasa itu. Tubuhnya terhuyung dan jatuh tengkurap. Akan tetapi ketika raksasa itu ingin menendang, Semar berhasil menghindar. Serangan raksasa semakin membabi buta. Beberapa kali tubuh Semar terkena tendangan, tubuh tua itu remuk redam. Semar menyingkir dan menyusun kekuatan. Baru kali ini dia mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Ia harus kalah dengan seorang raksasa. Hai, di mana engkau tua bangka? Ayo hadapi raksasa penguasa Grojogan Sewu ini. Raksasa berteriak mencari Semar.
Mendengar tantangan itu, Semar kembali bangkit. Ia menyusun kekuatan dan akan mengandalkan senjata pamungkasnya berupa kentut. "Hai raksasa jahat, sekarang rasakan senjataku ini," teriak Semar sambil mengeluarkan kentutnya yang terkenal dahsyat. Konon, kedahsyatan kentut Semar bisa meruntuhkan gunung atau mengeringkan lautan. Apabila seseorang yang terkena kentut Semar, pasti hancur berantakan bagaikan tepung. "Ayo, keluarkan semua senjatamu," tantang raksasa itu. "Bersiaplah untuk pergi ke akhirat, raksasa jelek," kata Semar sambil siap-siap melepaskan senjata kentut andalannya. Akan tetapi raksasa itu malahan tertawa terbahak-bahak. Kentut Semar tidak mengenai tubuh raksasa itu. Kentut itu melesat jauh ke puncak Gunung Lawu dan menghantam sebuah batu besar. Akibatnya, batu itu runtuh dan hampir mengenai tubuh raksasa. Raksasa menghindar karena takut pada batu parang itu. Ia lari tunggang langgang. Melihat musuhnya lari, Semar segera mengejarnya. Terjadilah peperangan di udara. Keduanya saling menerkam dan saling mencakar. Akan tetapi belum ada tanda-tanda yang menang di antara keduanya. Kemudian Semar mencari akal. Ia kembali ke Grojogan Sewu, lalu membuat plinteng atau ketapel dari pohon asam. "Romo ini memang aneh, sudah tua masih suka bermain plinteng," kata Bagong. "Maklum, masa kecil tidak bahagia mungkin," sambung Petruk. "Apa yang berhak bermain plinteng itu hanya anak-anak, Segah Gareng berusaha membela Semar. "Biarkan mereka ngoceh seperti burung, Reng," kata Semar. "Kalau tidak mau dikatakan sebagai anak kecil, lebih baik plinteng itu diberikan kepada saya. Nanti akan saya berikan kepada Bawor," ujar Petruk. "Romo Semar itu bukan membuat mainan, tetapi membuat senjata," ujar Gareng. "Senjata? Hahaha, kentut Romo yang terkenal bagaikan bom atom saja tidak bisa mengalahkan raksasa itu. Apa plinteng bisa mengalahkannya?" tanya Bagong. "Begini Gong, senjataku tidak mempan di tubuh raksasa itu. Namun, aku melihat ketika raksasa itu hampir kejatuhan batu, ia lari tunggang langgang," ujar Semar menjelaskan. "Jadi raksasa itu akan Romo plinteng pakai kerikil?" tanya Petruk. "Makanya jangan suka meremehkan kalau belum paham," kata Gareng. "Ini bukan plinteng sembarang plinteng," kata Semar. Lalu Semar menjelaskan manfaat plinteng buatannya. Kemudian ia menyuruh anak-anaknya untuk berdoa bersama agar dapat mengalahkan sang raksasa. Ketika itu raksasa tengah terbang di atas Grojogan Sewu mengintai keberadaan Semar. Akan tetapi ketika tahu Semar sedang bersiap dengan senjata plinteng lengkap dengan batu parang sebesar 3 kali gajah, raksasa itu gentar. Seketika itu juga ia membalik arah dan lari menjauh. Semar mengejarnya dari belakang. Raksasa itu sudah merasa aman karena jauh sekali jaraknya dengan Semar. Ia sudah berada di atas bumi Wonogiri yang jaraknya sekitar 50 km dari Grojogan Sewu. Akan tetapi Semar tetap mengejarnya. Ketika raksasa itu lengah, Semar membidik dengan plintengnya. Melesatlah sebuah batu parang mengenai tubuh raksasa. Seketika raksasa itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, batu plintengnya jatuh di lereng sebuah bukit dan menempel pada pohon asem. Sorak-sorai anak-anak Semar membahana. "Romo memang hebat, Romo memang hebat," teriak anak-anak Semar. Batu plinteng milik Semar itu sekarang menyandar pada sebuah pohon asem. Batu itu besar sekali, kira-kira 3 kali ukuran gajah. Masyarakat menyebutnya Plinteng Semar. Plinteng Semar sampai sekarang masih ada. Di lokasi Plinteng Semar dibangun sebuah taman dengan nama Taman Selopadi. Letaknya tidak jauh dari jantung kota Wonogiri.
kira-kira 300 meter ke arah utara dekat Jalan Raya Wonogiri Solo. Nah, seperti itu ya kisah dari batu Plintang Semar dan juga kisah pertempuran antara Semar dengan raksasa. Terima kasih sudah menyimak dongeng ini di channel YouTube Boring Vlog. Silakan simak dongeng, legenda maupun sejarah yang tersedia di channel YouTube Boring Vlog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.